Tugasnya udah dikumpulin belum ya? Sudah Bapak, sudah saya email dari Selasa Oh, yang lalu. oke. Saya belum lihat ya. Tanya jawab dan praktikum kira-kira begitu ya. Sekarang kuliah yang topik 5. Yang hostnya siapa ya? Yang Saya jadi Pak, hostnya siapa? saya Halo? Pak. Ya Pak, Oh iya, saya. Mbak Dini. Ya Pak. Nanti saya sekitar 40 menit lagi joinnya pakai komputer yang lain ya, karena untuk supaya bisa menulis di screen. Karena sebagian bahan tidak sempat saya buatkan PPT, jadi saya tulis di screen aja ya. Tapi linknya saya mungkin lewat komputer yang satunya, karena yang ini nggak bisa nulis Ya, baik di Pak. papan tulis gitu. Ya, oke ya. Oke, saya share screen aja, kita mulai kuliahnya ya. Oke, kalau yang topik 4 kemarin itu mengenai simple macroeconomics ini ya, analisis. Sekarang kita akan menggunakan sedikit teknik dari econometrics ya, yang kita sebut macroeconometrics gitu. Teorinya sih sudah Anda dapatkan mestinya di makro 1 S2 ya. Jadi tidak akan terlalu sulit untuk mengikutinya. Saya hanya merefresh kemudian memperlihatkan bagaimana teknik estimasinya. Kira-kira begitu ya. Oke. Macroeconometrics ini bisa kita bagi menjadi 2, long run dan short run. Yang paling simple untuk long run analysis kita menggunakan Solos-One growth model. Jadi dalam Solos-One growth model itu relatively analisisnya jangka panjang. Ya, jangka panjang artinya kita akan melihat perubahan secara transisional ya dari waktu ke waktu. Ini pointers ya. Oke. Basically Anda sudah dapatkan baik di S1 maupun di S2. Mungkin ini topik makro 2 ya, makro 2 di S2. Nah, ini yang kuning ini adalah fungsi produksi. Nanti saya perkenalkan apa fungsi produksinya ya. Nah, expenditure itu terdiri dari 2 komponen, yaitu kalau dalam keseimbangan ya, ini adalah consumption, yang ini ya, bagian ini, consumption, dan ini adalah investment. Ya. Oke. Nah, relatively sederhana ya. Keseimbangan umum di dalam model ini terjadi ketika investment itu sama dengan saving. Jadi ini kurva savingnya, dan yang ini adalah kurva investasinya. Ya, jadi dia bertemu di titik ini, maka total capital stock yang optimal adalah di Kastar, ya. Dan karena syaratnya adalah saving sama dengan investment, ya kan? Maka pertemuan 2 titik ini adalah menjadi acuan. Jadi titik equilibrium, ya. Yang ini adalah titik equilibrium. Ya. Yang ini adalah titik equilibrium. Ya. Sehingga di titik equilibrium, capital stock-nya berada di sini. Ya. Ini capital stock per unit of labor. Ya. Nah, berapa consumption-nya?
konsumsinya adalah ini. Anda tahu bahwa saving adalah income atau Y dikurangi consumption. Makanya di titik ini ya, konsumsinya adalah sebesar yang hijau ini ya. Investmentnya berapa ya, sebesar ini. Ya, oke. Paham ya? Saya pikir sudah jelas di waktu kuliah di S1 maupun makroekonomik 2 di S2. Oke. Nah, bagaimana cara penurunannya? Relatively simple ya. Kalau Anda punya fungsi produksi seperti ini, Y adalah fungsi dari 1 adalah kapital, 2 adalah labor, dan A itu adalah effective labor atau labor productivity ya, effective labor productivity. Kalau kedua sisinya ini dibagi oleh A kali L, AL, ya kan, kedua sisinya, maka kita dapatkan fungsi yaitu Y kecil atau output per effective labor adalah fungsi dari kapital per effective labor. Ya, sederhana. Nah, perubahan dalam capital stock dia yang pakai dot di atasnya atau titik di atasnya ini selalu menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu ya. Misalkan dari 2019 ke 2020 ya. Itu K dot atau K dot ya. K titik ya, K titik. Nah, itu terdiri dari 2 komponen. Satu adalah current investment, investasi tahun ini, ya misalkan di tahun 2020, dikurangi dengan delta kali K. Delta itu adalah depreciation rate, ya. Jadi kalau kita melakukan investasi, misalkan investasi pemerintah, misalkan dia berinvestasi di jalan, membuat jalan raya itu kan setiap tahun rusak ya, atau menyusut, maka dia harus dikenakan depresiasi. Nah, depresiasi tentunya mengurangi nilai dari total capital stock. Bagaimana cara mengukur pengurangan nilainya atau penyusutannya ya, penyusutannya itu bagaimana? Tergantung dari metode yang kita apply atau kita pakai ya. Yang paling umum di metode yang dilakukan di BPS biasanya adalah average dari depresiasi berbagai macam barang modal. Anda tahu, misalkan perusahaan dan pemerintah membangun gedung, tentunya berbeda depreciation rate-nya dengan kalau dia membeli barang modal seperti bulldozer ya, kemudian truk ya kan, dan lain-lain. Begitupun komputer berbeda ininya depreciation rate. Maka kita average kan, karena ini satu quantity ya, kita average kan, makanya kita mendapatkan average depreciation rate. Misalkan satuannya adalah taruhlah 15% per tahun. Kalau 15% per tahun ya berarti usia efektifnya kira-kira 7 tahun kurang ya. Kita bulatkan ya di 7 tahun. Kalau 14% kan kira-kira 7 tahun ya. Nah, K kecil ini ya. K kecil adalah capital stock dibagi efektif labor. K kecil dibagi capital stock dibagi efektif labor, sehingga first derivatif terhadap waktu ya. Ini
K-nya kayaknya yang di atas nih mesti kecil. Saya salah nulis ya, mohon maaf ya. Ini K yang di atas ini mesti kecil ya. Ya. Turunannya terhadap waktu adalah K dot. Ya, jadi K dot itu K kecil dot atau capital per effective labor, perubahan antar waktu dari capital effective labor adalah sama dengan ini. Ya tentunya Anda menggunakan matematika sederhana bisa menurunkannya ya. Dan itu tidak akan menjadi bahasan yang mendetail. Ini karena ini sudah diterangkan di dalam makro 2 terutama mestinya ya. Sehingga pada akhirnya K dot itu adalah sama dengan ini ya. Oke. Dan Anda tahu bahwa investment itu terdiri dari 2 komponen. Ingat ya kuliah yang lalu, yaitu private investment dan government investment. Ya. Oke. Nah, di steady state sebagaimana saya bilang tadi bahwa di equilibrium atau steady state-nya saving itu mesti sama dengan investment. Ya. Jadi S kali Y sama dengan part yang sebelah sini adalah investment. S adalah saving rate. Dan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Misalkan untuk Indonesia saving rate-nya kira-kira 23-24% ya. Ya. 23-24%. Oke, sampai sini udah ini ya. Sudah paham ya. Kembali ke sini. Oke. Ke grafik ini ya. Apa yang terjadi kalau keseimbangan dimulai dari keseimbangan dimulai dari apa ya? Dimulai dari titik sebelum ini. Makanya agak sulit ya. Highlighter. Ini adalah, coba ink color-nya adalah warna hijau tua. Kalau dia mulai dari titik di bawah keseimbangan, ya, di bawah keseimbangan seperti ini, ya, maka kita mendapatkan bahwa saving rate atau saving berada di atas investment, ya, saving investment gap-nya berada di atau saving investment gap-nya positif, ya. Theoretically speaking, kalau dalam ekonomi tertutup, ya, maka ini kan positif. Karena positif, maka dia lebih besar dari N plus G plus delta, ya. N itu adalah pertumbuhan dari labor, kemudian G adalah pertumbuhan dari output kalau nggak salah, ya. Iya. Kemudian delta ini adalah laju depresiasi ya. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka keseimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Ya, oke. Karena saving rate lebih dari, ya,
saving rate lebih dari investment. Nah, kalau dia mulai dari sini, ya, Anda tahu di wilayah ini savingnya kurang dari investment. Kalau saving kurang dari investment, ya, artinya saving investment gap-nya negatif ya, maka capital stock akan cenderung berkurang. Ya, dan akan mengarah menuju equilibrium. Kira-kira begitu ya. Nah, apa implikasi dari policy ini? Ya, pertama, apa yang terjadi kalau saving rate pemerintah itu meningkat, ya? Bagaimana kalau dari kurva yang di bawah kurva yang di bawah ya. Bergeser menjadi kurva yang yang di atas. Artinya government saving itu mengalami peningkatan. Ya. Maka keseimbangan kapital itu akan bergeser ke kanan. Nah, Anda tahu bahwa saving dari pemerintah, ya, total saving dari government itu sama dengan apa? Penerimaan tax ya dikurangi dengan government consumption. Ya, oke. Jadi kalau penerimaan pajak meningkat, maka saving investment gap-nya membaik, ya kan? Ya, sehingga saving-nya kan membaik. Kalau konsumsi pemerintah ditekan, maka apa yang terjadi? Saving government membaik. Nah, kalau saving government itu memburuk, maka kebalikannya yang terjadi. Capital stock turun. Ya, dari K2 ke K1. Ya. Oke. Jadi kita bisa analisis apakah, dan ini analisisnya pakai ini aja, pakai persentase terhadap GDP ya. Kalau saving pemerintah taruhlah dari waktu ke waktu itu menurun, maka efeknya terhadap capital stock akan memburuk. Ya. Nah, bagaimana kalau saving investment saving gap government saving ya, itu kan kalau government saving itu kan kalau dia membaik, ya kan, capital stock-nya akan naik. Karena apa? Karena simply tuh ya, simply dia dipakai untuk investment. Paham ya? Tapi kan equation ini tidak selamanya benar ya. Kita harus menganalisis apakah membaiknya saving itu diikuti dengan peningkatan dalam government investment ya.
Nah, kalau government investment itu meningkat, maka total investment meningkat, artinya perubahan dalam kapital stoknya positif, ya, dan akhirnya kapital stoknya naik. Ya enggak? Logiknya kan seperti itu. Ya, jadi investment pemerintah naik, kemudian kapital stok secara total itu naik. Ya. Nah, dalam hal infrastruktur itu ada dua efek. Ya, satu memang kapital stoknya naik, yang ini ya, yang mengakibatkan ini naik. Ya, jadi Y-nya naik ya, tuh, outputnya naik. Artinya secara langsung investasi dalam infrastruktur itu mengakibatkan terjadinya kenaikan dalam kapital stok sehingga kemudian output meningkat. Ya. Tapi di samping itu, bukan tetapi ya, di samping itu, ya, public infrastructure itu memiliki fungsi untuk menggeser kurva output, ya, atau kurva produksi dari yang di bawah ke yang atas. Ada shift. Kenapa begitu? Ya, simple alasannya ya, yaitu barang-barang seperti infrastruktur ini kan memicu apa yang disebut private investment, ya enggak? Memicu efisiensi, ya. Anda tahu di sini di dalam rumus ini ya, efisiensi adalah A ini ya. Jadi kalau A-nya naik, ya, A di sini naik, maka Y naik, ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, karena itu efeknya bertambah, yaitu peningkatan dalam karena ada pergeseran kurva, ya. Dan ini output per labor, bukan output per efektif labor, ya. Nah, jadi ada dua implikasi dari government infrastructures, yaitu satu adalah kenaikan dari capital stock itu sendiri dan ditambah dengan efisiensi gain, ya. Karena dengan dibangunnya infrastruktur, misalkan jalan-jalan menjadi bertambah lebar, bertambah baik, ya kan, bertambah panjang, sehingga movement dalam barang-barang itu menjadi lebih cepat dan lebih efisien, ya. Paham ya? Nah, karena itu secara implisit, ya, secara implisit sebetulnya pembangunan dalam infrastruktur atau apa government investment itu mestinya didahului dengan apa? Didahului dengan peningkatan saving, government saving. Sebagai alternatif adalah kalau government savingnya tetap, ya enggak, maka kita bisa saja pinjam dari publik, ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kalau dalam negeri berarti kan ada crowding out effect, ya, crowding out effect. Nah, tentunya nanti kita bahas di dalam short term-nya seperti apa ya crowding out effect itu. Oke. Nah, jadi sangat penting untuk kita pahami bahwa government investment itu merupakan kunci bagi perbaikan pertumbuhan investasi, ya. Dan bukan sembarangan government investment, ya, tetapi juga harus dalam bentuk infrastruktur. Nah, bagaimana kalau investasinya dalam sumber daya manusia? Oke, sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia berarti
Bentar saya di erase dulu. Nah, kalau investasinya dalam sumber daya manusia, berarti yang kita tekankan adalah peningkatan dalam productivity. Ya. Teorinya kan kalau pendidikan semakin membaik, kemudian diberi training yang lebih baik, ya kan, yang lebih sesuai dengan kebutuhan market, ya, maka A ini akan naik, ya. A-nya akan naik. Oke? Paham ya? Dengan demikian, kalau A naik, Y pasti naik. Ya. Y per AL gimana? Coba tebak. Y per AL naik nggak? Oke? Kalau peningkatan Y-nya itu lebih besar, maka Y per AL akan naik. Ya enggak? Oke, sekali lagi ya. Kalau peningkatan dalam output ini lebih besar dibanding peningkatan secara persentase ya, dalam productivity, oke, maka Y per AL terms di sini akan naik. Atau di sini Y akan naik. Dan kunci dari investasi dalam sumber daya manusia adalah bagaimana supaya koefisien dari A ini, ya, koefisien dari A ini tentunya harus lebih besar dari 1, ya, koefisiennya. Oke? Paham ya? Nah, tetapi yang pasti kalau Y per L, A-nya kita hapus ya. Oke? Y per L artinya productivity, ya kan? Y per L kan productivity tanpa mempertimbangkan skill ya. Oke? Pasti naik. Ya, jadi kalau A naik, Y naik, maka Y per L, ya, Y dibagi L, itu pasti naik. Oke, pasti itu ya. Tapi Y per AL, itu belum tentu naik, ya, tergantung dari koefisiennya. Kalau koefisiennya itu lebih dari 1, maka setiap investasi dalam sumber daya manusia itu akan membuat efektif labor productivity itu akan naik ya. Oke. Paham ya? Jadi investment dalam bentuk sumber daya manusia maupun infrastructure ya, atau hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas, misalkan investasi dalam institusi ya. Sekarang ini kan lagi ribut misalkan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan merupakan reform. Jadi kita melakukan investment dalam perubahan institusi ya, institutional reform ya. Nah, ini kalau ternyata memang reformnya itu bagus, maka dia akan meningkatkan productivity atau meningkatkan A. Capital stock-nya tidak harus berubah, ya kan, gitu loh. Tetapi efektif labor-nya meningkat. Nah, jadi berbagai perubahan itu bisa kita assess, ya, kita assess melalui analisis seperti ini. Ya. Oke, bagaimana kalau yang berubah adalah government consumption? Ya, kembali ke sini ya. Ke mana?
Ya. Kalau government consumption-nya itu meningkat, kan berarti saving-nya bergeser dari yang atas ke bawah, ya enggak? Sekali lagi ya, kalau government consumption-nya itu meningkat, everything else constant, ya, maka kurva saving bergeser dari yang atas ke bawah, sehingga capital stock akan berkurang. Pesan dari teori ini adalah sebuah negara, ya, sebuah negara yang government-nya itu smart, ya, akan selalu berusaha untuk menekan government consumption supaya government investment bisa dipertahankan dengan laju yang relatif tinggi, ya, relatif tinggi. Karena saving itu adalah, atau government saving adalah kunci dari penyediaan dana untuk berbagai keperluan investment, ya, oke. Bagaimana kalau government transfernya naik, kayak subsidi, ya kan? Subsidi berarti kan efektif tax, ya. T ini kan tahu ya, pendapatan tax dan non tax dikurangi dengan transfer, ya. Kalau transfernya naik, maka government revenue atau T di sini akan turun, ya, sehingga saving akan turun. Jadi makroeconomic effect dari belanja subsidi, ya, seperti subsidi BBM dan lain-lain, hampir bisa dipastikan memiliki pengaruh yang negatif, ya, dari sisi economic growth. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk berkontemplasi menggunakan analisis yang relatif sederhana ini sebagai wahana untuk mengakses kebijakan-kebijakan mana yang konsisten dengan tujuan jangka panjang, mana yang tidak konsisten dengan tujuan jangka panjang, ya kan? Seperti misalkan subsidi kan dia mengurangi government saving, ya kan? Bisa jadi di dalam jangka pendek memiliki gain, ya kan? Tetapi dalam jangka panjang, ya, ini kan analisis jangka panjang, hampir bisa dipastikan bahwa efeknya negatif. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan estimasi? Ya, kalau estimasi berarti Anda harus mengasumsikan bentuk fungsinya. Dan biasanya yang paling mudah itu Cobb-Douglas seperti ini, ya. Yaitu Y sama dengan K pangkat alfa dikalikan dengan AL, effective labor, pangkat 1 min alfa. Oke. Problemnya ada dua dengan metode estimasi dengan menggunakan Cobb-Douglas seperti ini, ya. Problem empiriknya, ya, bukan problem fungsinya, ya. Yang pertama, kita tidak memiliki statistik mengenai capital stock. Kita tidak memiliki statistik mengenai capital stock, ya. Kita tidak memiliki statistik mengenai capital stock. Yang kedua, A atau effective labor juga tidak ada statistiknya. Oke. Pertama, kita asumsikan saja, kita tahu capital stock, ya. Maka kalau kita definisikan A itu sebagai
E itu sebagai apa? A pangkat 1 min alfa, maka equation sebelah sini ya bisa berubah seperti ini. Ya. Oke. Kalau kita logkan, maka ini sama dengan log G alfa kali log K ya. 1 minus alfa kali log L ya plus log E. Nah, sepanjang kita mengetahui dua variabel K dan L, dan tentunya dependen variabelnya adalah Y, maka kita bisa run linear regression ya. Ya. Di mana dependen variabelnya adalah log dari Y, dan ada statistiknya misalkan PDB ya, Y-nya itu. Fungsi dari log dari capital stock dan log dari apa nih? Labor ya. Oke. Labor sudah kita tahu ya. Nah, terus yang ini apa log E ini? Ini adalah error. Ya. Nah, modelnya seperti ini. Ya. Oke. Jadi kita regresikan log Y ya, log Y fungsi dari logaritmik dari capital stock dan logaritmik dari deployment. Dengan restriksi bahwa koefisiennya itu sama dengan 1. Ya. Kalau yang di sini alfa, di sini adalah beta, implikasinya kan ya kan alfa plus beta sama dengan 1. Karena apa? Beta sama dengan 1 minus alfa. Jadi jangan lupa kita dalam estimasinya melakukan restriksi, yaitu beta sama dengan 1 minus alfa. Oke? Nah, di ekonometrik tentunya Anda tahu bagaimana cara melakukan restriksi ya. Nah, error ini apa? Yaitu adalah tadi ya, yang ini. Ya. Nah, jadi kita bisa men-trace perubahan teknologi ya. Kalau errornya itu cenderung positif, maka perubahan teknologi atau perubahan dalam labor productivity itu cenderung membaik. Ya, oke. Nah, tadi saya bilang ada satu hal, kita tidak punya statistik mengenai capital stock. Dan memang biasanya tidak ada publikasi di BPS mengenai capital stock. Ya. Yang kita tahu adalah ini, ya. K titik, ya, K dot. Dan kalau kita tahu depreciation rate, maka kita bisa menghitung investment. Oke. Nah, bagaimana cara untuk membuat estimasi terhadap capital stock ini? Yaitu dengan apa yang disebut perpetual method ya. Perpetual method. Di mana K adalah sigma atau akumulasi ya. Kalau di sini dibacanya akumulasi dari perubahan kapital. Oke, sorry ya. Capital stock adalah perubahan, adalah sigma atau akumulasi dari
perubahan capital stock. Dan ini statistik mengenai K-dot ini kita menamakan gross capital formation ya. Gross fixed capital formation GFCF. Ya, oke, GFCF. Gross fixed capital formation. Statistiknya ada ya. Nah, bagaimana untuk supaya mulai analisisnya dari mana ya? Kan harus ditentukan T sama dengan 0 ya kan? T sama dengan 0 tuh kapan? Nah, biasanya kita balik ke periode yang cukup panjang, misalkan tahun 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu kan tahun 2000-an ya, tahun 2000 lah. Kita melakukan data fitting khusus tahun 2000 misalkan ya. Data fitting tahun 2000 yang mengasumsikan di tahun 2000 kita tahu jumlah ini. Ya, labornya kita tahu. GDP kita tahu. Ya enggak? Oke. Nah, error kita asumsikan sama dengan 0 di tahun 2000. Oke. Alfa-nya berapa? Cari alfa itu sama dengan ya share. Share dari jasa kapital atau interest income yang diperoleh, share dari interest income yang diperoleh rumah tangga atau investor terhadap total income. Total income kan dengan value added itu kan diketahui ya. Betul. Dan di tabel input output ada yang namanya share of capital return. Ya. Kalau tidak ada, biasanya ada satunya lagi yaitu labor payment. Ya. Labor payment ini sama dengan beta. Share-nya ya. Pada umumnya labor payment di Indonesia ya sekitar 0,6 ya kalau nggak salah. Atau 0,7. Ya. Sehingga alfa sama dengan 0,3. Ya. Nah, dengan perpetual method ini kalau tahun 2000 kita asumsikan errornya itu 0, kemudian depreciation rate-nya kita kita ketahui bahwa kan kita impos 12%. Ya. Barang modal itu menyusut selama 8 tahun ya. Maka on average ya. Maka apa yang terjadi kita bisa mengestimasi karena data GFCF-nya ada ya. Penyusutannya rate-nya berapa kita tahu ya. Nah, maka secara statistik kita bisa mengakumulasikan dari perubahan gross fixed capital formation itu sebagai investment. Ya, oke. Nah, untuk Sotran Effect saya akan menggunakan komputer yang satunya ya. Oke, cukup paham ya? Insya Allah cukup, Pak. Insya Allah paham, Pak. Bentar saya join meeting dulu. Oke ya, kita mulai di Oke, suara saya kedengaran? Tampilan ininya kelihatan nggak? Terdengar, Bapak. Tampilan blanknya putih kelihatan nggak? Terlihat. Kelihatan, Pak. Oke. Kita mulai mengenai Sotran Effect ya. Sotran Effect itu adalah macroeconometrics yang biasa Anda pelajari di satu ya. Mulai dari kurva IS, kurva LM, ya kan, kurva AD dan lain-lain ya. Oke. Tentunya di
kuliah yang dulu, ya, Anda kan tahu bahwa misalkan kalau kita punya Y sama dengan C plus I plus G, ya, maka persentase perubahan dari Y, persen dari perubahan dari Y kan, gitu ya, sama dengan persen perubahan dari C dikalikan share dari C kan, plus persen perubahan ini DC, DI, kali share dari share dari I plus persen perubahan dari G share dari kali share dari G, ya. Oke. Dari kuliah yang lalu, ya, Anda sudah mendapatkan hal, dan misalkan share dari C adalah mana ini oke. Oke. Share dari C adalah C per Y, kan itu ya, di kuliah yang lalu, ya. Kita akan sedangkan persen dari DC adalah itu sama dengan DC per C, ya. Oke. Nah, kita sekarang mulai dengan analisis yang relatif sederhana, ya. Kita modelkan misalkan persamaan 1. Nanti kalau merah itu pakai kapital yang besar, ya. Kapital yang besar. Kalau huruf kecil itu menyatakan log dari dan itu warna biru, ya, log dari variabel tersebut. Misalkan gini, persamaan 1 kita punya persamaan Y ini potensial output
fungsi dari K ya. Oke. Sekali lagi ya, potensial output adalah fungsi dari K dan L ya. Maka kalau saya bilang dalam huruf yang begini, maka kita ini adalah Y kecil sama dengan fungsi dari K kecil, L kecil. Ya, log. Nah, berbeda dengan apa di shortrun analisis tadi ya. Y kecil itu kan Y per AL. K kecil adalah K per AL. Nah, kalau di sini kita notasikan Y kecil itu adalah log dari Y atau log dari output. Oke. Kita akan mengaplikasikan linearisasi dari model ya. Dengan melakukan linearisasi maka solving the model itu menjadi relatif mudah ya. Contohnya adalah log Y sama dengan tadi ya. Kita beta kali log K plus 1 minus beta kali log L. Itu fungsi Cobb-Douglas tadi ya. Oke, saya mengambil beta supaya relatively atau kalau enggak ya pakai alfa juga nggak apa-apa lah ya. Saya lupa tadi ya. Wih. Ya. Mana nih? Ini alfa ya. Oke. Kemudian yang equation kedua langsung saja gap, output gap ya, log dari Y min Y bar adalah Y dibagi Y besar ya, dibagi Y bar. Y bar itu adalah potential output ya. Sama dengan ini huruf kecil semua ya, yang biru kita huruf kecil. Sama dengan gamma, kalau gamma dikalikan harga price ya, price dikurangi expected dari price, expected value dari price. Nah, ini disebut apa yang disebut dengan Phillips curve atau output gap.
atau disebut dengan kurva supply. Kenapa kurva supply? Oke, logikanya kan begini. Kalau harga berada di atas expected price, maka actual production yaitu Y akan lebih tinggi dari potensial output. Ya, jadi gamanya itu neganya bernilai positif. Nah, persamaan ketiga ini yang nggak harus saya terangkan secara detail ya, karena sudah terbiasa ya. Tetapi sebelum itu saya ingin untuk persamaan 1 dan 2 sebentar. Kita memerlukannya ini ya. Oke. Jadi untuk persamaan 1, kalau kita nyatakan dalam kalau bikin total diferensialnya, maka kita 1 itu sama dengan perubahan dari Y sama dengan alfa, oke, plus kali DK plus 1 minus alfa kali DL. Ya. Kalau yang kedua DY min DY sama dengan gamma DP dikurangi gamma D nah gitu ya. Persamaan 3 kita, kalau tadi kita punya yang namanya aggregate supply, kita perkenalkan di persamaan 3 ini adalah aggregate demand ya. Seperti tadi, kalau dalam bentuk levelnya bukan dalam bentuk perubahan log ya, yaitu seperti biasa 3 ini kan Y, ini huruf besar ya kalau yang merah ya. C fungsi dari Y. Ya. Supaya gampang, saya menotasikan private consumption itu C ya. Kalau government consumption adalah CG ya. Plus I wow.
fungsi dari real interest rate CG government consumption ditambah government investment ditambah net exports and net exports ya. Fungsi dari real exchange rate real exchange rate plus faktor faktor income ya. Foreign factor income. Nah, kalau dalam bentuk total diferensialnya dan kita menyatakannya dalam bentuk logaritmik, maka kita akan mendapatkan persamaan 3 ini adalah DY. Ingat ya, biru dari Y. Biru itu log ya, atau semilog. Nah, ini adalah first derivative atas fungsi konsumsi atau marginal propensity to consume dikalikan dengan DC plus I first derivative ya, fungsi dari investment dikalikan dengan I ada yang terlewat. Share dari consumption, dikalikan marginal propensity to consume, C ini CY DC plus share dari investment kali first derivative I terhadap R kali DI plus S CG kali DCG plus SIG kali DIG net export SN plus derivatif N terhadap ini kali DE plus
DF. Oke. Persamaan 4 kita punya kurva LM ya. Yang kita nyatakan dalam bentuk log, yaitu real money M minus P, M kecil ya, log money dibagi log, dikurangi dengan log price sama dengan wow. Sehingga yang keempat ini dengan M plus DM minus DP sama dengan plus derivatif terhadap LI. Plus derivatif terhadap I kali DI plus derivatif Y terhadap Y. Oke. Yang kelima, equation yang kelima, ini adalah dalam bentuk semilog I nominal interest rate sama dengan real interest rate dikali dengan ditambah expected inflation kan. Tuh. Ya. Kemudian yang persamaan keenam, real exchange rate. Ini real exchange rate itu sama dengan log dari real exchange rate itu sama dengan nominal exchange rate log nominal exchange rate ditambah foreign price log dari foreign price dikurangi domestic price ya. Nah, kalau dalam bentuk levelnya ini kan real exchange rate sama dengan ini warna merah level ya. Itu adalah exchange rate dikali huruf besar nah gitu. Ini rumus real exchange rate. Oke. Karena dalam bentuk log maka kita bisa menyederhanakannya. Seperti ini ya. Persamaan ketujuh.
BOP sama dengan current account balance ditambah capital balance, capital account balance ya, sama dengan N fungsi dari E ditambah F foreign factor income ditambah K yang merupakan fungsi dari R min R. Mestinya warna merah. Ya. Ini merah warnanya karena level. Baru yang birunya ya. D dari BOP sama dengan langsung saja. Share BOP oh sorry ini minus dibawa ke kiri. Share dari net export kali DE sorry NEDE. Wow. Aduh. Oke ya, jadi kita punya 7 equation. Ya, kemudian kita harus memutuskan mana endogenous variable dan mana exogenous variable ya. Oke. Kita putuskan bahwa endogenous variable adalah
Y bar Y ya, output price, expected price kita asumsikan expected price itu kita asumsikan exogenous, kemudian berarti 1, 2, 3 ya. Kemudian nominal interest rate, where is it? Nominal interest rate, ya kan? 1, 2, 3, 4 kita harus punya 7 ya. 7 endogenous variable. Kemudian 1, 2, 3, 4. Kandidat berikutnya adalah nominal exchange rate. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. E-nya real exchange rate 6, berarti 6 price dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi berarti let's say real interest rate ya. Tergantung dari ini ya. Let's say BOP ya. Karena yang ketujuh adalah balance of payment. Karena kita menganut manage floating. Perubahan BEP akan mempengaruhi supply ya. Oke. Jadi persamaan 1, setiap endogenous variable itu harus berada di sebelah kiri. Oke. Dari persamaan 1, wow. Oke, kita rearrange ya. Semua endogenous variable ke sebelah kiri. Jadi persamaan 1 Y DY sama dengan alpha. Oke. Persamaan 2 DP P-nya harus ke sebelah kiri ya.
Oke. Dari persamaan 3 kita memiliki cukup panjang ya. DY, DD, D1, C, sorry. Ini mesti DY. Sorry, salah. SI, oh, ini. C udah, I udah, N udah, berarti ini adalah DIG. Oh, ini SG. Fish.
Share dari government consumption kali DCG plus share dari government investment kali DIG Oke. Equation keempat kita punya CMDP. Oke. I di sebelah kiri. Aha. Equation 5. Ini oh sorry, ini mestinya adalah TI equation 6. Okay. 6. Equation 7 kita punya BOP ya. Yang ini. Nah, pada prinsipnya Anda harus membuat matriks ini adalah matriks A sebelah kiri ya. Ini adalah matriks D matriks B matriks
delta. Oke. Apa yang disebut dengan matriks D? Ya, matriks D itu adalah semua endogenous variabel, yaitu misalkan DY, DY bar, DY bar, ya. DY, DY bar, DP, DY exchange rate, real interest rate, nominal interest rate. Oke. Dan BOP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi D adalah DY bar, DY, DP, DI, satu, 2, 3, 4, 5, 6. Atau ini DE saja. Supaya 7. Oke, jadi kita punya endogenous variable adalah Y bar Y, kemudian price, real exchange rate, nominal interest rate, real interest rate, dan nominal exchange rate, ya. BOP-nya kita buat dia sebagai BOP-nya sebagai exogenous, ya, exogenous. Oke. Atau kita melakukan money targeting, ya, kalau BOP-nya adalah exogenous. Sehingga yang menyesuaikan adalah kalau kita mentarget BOP, maka yang menyesuaikan adalah exchange rate baik nominal maupun real. Oke. Jadi sudah jam berapa ya? Sudah 8 ya. Oke, ya, nanti saya akan berikan solusinya terhadap model seperti ini, tetapi nanti saya akan bikinkan dalam Excel bagaimana membuat solusi terhadap model seperti ini, ya, supaya Anda bisa praktekannya langsung. Kalau kita punya koefisien estimate seperti alfanya berapa, kemudian parameter untuk gamma itu berapa, ya kan, parameter untuk net export itu berapa, nanti saya akan share lewat Excel. Minggu depan kita bicarakan di praktikum cara pemodelannya, termasuk di dalamnya nanti untuk long run effect dan analisis pakai yang sederhana, ya. Oke, ya. Karena waktunya sudah mepet nih, ya,
Saya membuka, barangkali ada pertanyaan dari Anda? Sudah Bapak, cukup Bapak. Ya? Sudah Bapak, tidak ada Bapak sejauh ini. Oke. Kalau tidak ada berarti saya akhiri ya. Nanti saya kirim solusi modelnya ya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.